Ya, ini mobilnya kondisinya hidup. Eh, Telah hidup ya. Ini ternyata mobil ini bisa dioperasikan dari jarak jauh melalui handphone. Ini barusan mobil ini dihidupkan dari Semarang loh. Jadi coba Anda bayangkan, mobil ini dihidupkan dari Semarang, ya. Ini hidup. Jadi memang canggih ya. Jadi dia bisa kita hidupkan melalui handphone. Teman-teman, hari ini kita coba test drive ya. Kebetulan hari ini saya menemani si Jal, menemui saudaranya yang dari Medan. Kita tadi udah jalan-jalan ke Gelora Bung Karno, kemudian kita juga udah jalan tol. Mobil kereta ini memiliki driving assist ya. Jadi membantu pengendara untuk yang pertama adalah konsen terhadap jalurnya. Jadi kita itu akan tetap diarahkan kepada marka jalan, di dalam marka jalan. Jadi kalau seandainya waktu kita jalan, mobilnya jalan, itu kalau seandainya kita agak ke kanan sedikit ya, kemungkinan mungkin kita ngantuk atau kita nggak aware ketika dia agak ke kanan, artinya akan mendekati keluar ke marka jalan yang ke kanannya, itu kan bisa membahayakan kita. Nah, itu mobil ini tiba-tiba setirnya itu akan membelokkan kita atau mengatur kepada jalan yang di tengah-tengah ke marka jalan kita. Jadi itu jujur pertama kita agak kaget ya. Jadi karena pertama kita menggunakan mobil ini, itu kita akan agak kaget karena seperti ada tenaga dari luar yang melakukan penyetiran ya. Kan kita biasanya kita tenaga kita, tapi dia melakukan. Kemudian jadi driving assist ini juga membantu kita untuk memberikan atensi atau warning kepada pengendara. Jadi kita agak mungkin kita ngantuk, kita jalannya udah nggak benar ya. Nah, itu sangat penting teman-teman ya. Karena kecelakaan itu selalu terjadi adalah ketika kita naik mobilnya, kita ngantuk atau kita nggak aware, kita lari ke marka jalan orang lain, sedangkan pengendara lain dengan kecepatan tertentu ya, mungkin sekarang di tol di 80, itu mereka hanya akan ngebut di marka jalannya mereka. Tapi bayangkan ketika Anda di depan, tiba-tiba Anda lari ke marka jalan orang lain, berada di pertengahan marka jalan ya, dan itu tanpa Anda sadari, Anda bisa ketabrak ya. Jadi canggih ya. Itu hal yang saya senangi terhadap mobil ini. Kemudian juga mobil ini kita bisa setting, itu ada air conditioning. Jadi ada AC berada di belakang, tepat di belakang punggung saya ini ya. Itu ada AC-nya teman-teman. Juga ada di pantat, artinya di tempat duduk kita. Kadang kan kita kalau perjalanan jauh, mobil-mobil kita pakai mobil itu kan kadang panas ya. Ada kadang yang agak hangat ya karena pakai AC, tapi ada juga kadang hal yang keringat walaupun nggak terlalu. Tapi dengan kondisi mobil ini tidak ya. Jadi kita benar-benar nyaman, punggung kita nyaman, tempat duduk kita juga nyaman ya. Ini salah satu hal yang menarik di mobil ini. Teman-teman, yang menarik juga di mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control ya. Cruise control mungkin kameramen silakan ya. Ini ya, kita hanya pencet ini. Oke, ini caranya ya. Kita hanya pencet ini, pada kecepatan tertentu dia akan jalan, ya udah kita akan bisa lepas rem seperti ini. Ini sudah beroperasi ya. Jadi cruise control ini fungsinya adalah menjaga kecepatan tertentu ya, tanpa kita harus menginjak pedal. Kadang kan capek ya. Jadi perjalanan jauh
itu sangat terbantu dengan adanya cruise control ini. Dan cruise control ini biasanya ada di mobil-mobil menengah ke atas. Cuman ya, cruise control ini hanya akan di mobil kereta ini, dia hanya akan berfungsi pada kecepatan di atas 30 km per jam. Jadi teman-teman nggak bisa tuh, oh aku mau cruise control tapi kecepatannya masih di 28 atau sekian, ya nggak bisa. Jadi sudah sangat mumpuni. Kebetulan mobil yang kereta yang saya kendarai ini ya, yang punya Bung Rizal ini adalah yang tipe Prime ya, Jal ya? Yap. Oke, tipe Prime ini sudah dilengkapi dengan sunroof ya. Mobil yang tipe tertinggi ini sudah dilengkapi dengan ada di atasnya ya, itu adalah panoramic sunroof ya. Jadi coba disorot Rizal panoramic ya. Ya, itu panoramic sunroofnya disorot ya. Jadi fungsinya untuk apa? Ini cocok kita gunakan untuk pagi hari ya, sebelum matahari naik ke atas. Coba kita tutup lagi. Kemudian cocok juga untuk sore atau malam hari, atau kalau Anda berada jalan-jalan ke daerah puncak atau gunung ya, Anda bisa buka, atau anak-anak juga dengan nyaman bisa melihat langit biru atau langit hitam ya. Itu sunroof itu biasanya sudah disediakan untuk mobil-mobil yang menengah ke atas ya. Jadi sangat interesting kelengkapan mobil ini. Saya senang di mobil ini adalah kenyamanan ya. Dia hentakan tugasnya itu sangat enak sekali, terasa seperti mengendarai sedan. Jadi ini seperti mobil-mobil seperti mengendarai mobil Eropa ya. Jadi ini sangat nyaman. Kemudian kabin juga kedap ya, kita memang masih mendengar suara-suara dari luar, tapi cukup kedap ya. Ini yang menarik di mobil ini. Kemudian pengontrolan kemudi ya, ini limbungnya itu tidak, tadi ada beberapa di tikungan itu limbung itu sudah terhandle dengan baik. Jadi kita tidak takut lagi ya untuk mengalami hal yang limbung atau mengganggu kenyamanan kita. Mobil ini juga dilengkapi dengan blind spot ya. Jadi blind spot itu adalah dimana kita tidak bisa melihat ada apa yang di pinggir-pinggir dari mobil ini gitu ya. Jadi kalau ada seandainya pada jarak tertentu kanan atau kiri ya, itu kaca spion yang paling kanan itu ada langsung lampu warna merah, dia akan hidup, sehingga membuat dia akan mengatakan bahwa di kanan ini ada mobil loh, atau ada benda loh, jangan terlalu dekat. Sama juga kanan kiri dia sudah dilengkapi dengan itu. Kemudian juga mobil ini dilengkapi kamera parkir belakang yang cukup jelas ya. Cuman ada yang saya rasa yang kurang untuk mobil yang semewah ini adalah parkir depan. Parkir depan seharusnya Hyundai Creta itu melengkapi kameranya, sehingga jauh lebih memudahkan pengemudi ya, dengan harga yang seperti ini.